tangan dong buat Bu Andi. Beliau dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih Bu sudah hadir bersama-sama kita. Nah terus yang untuk Jakarta ini mana nih? Padahal ini ada di ibu kota loh gitu. Mana terus pengembangan pemanfaatannya ditunggu gitu. Misalnya perizinan untuk membuat branding gitu kan, bisa juga kan di lokasi-lokasi ini gitu. Atau misalnya kegiatan festival atau ya kalau di museum sejarah sudah banyak ya yang memanfaatkan, tapi banyak juga cagar budaya yang yaitu lingkupnya yang kawasan ini kecil kemudian hanya terpusat gitu. Nah seharusnya kayak misalnya ini ada event PRJ itu kan menjadi kesempatan ya buat bapak ibu pegiat budaya Betawi ini. Kenapa sih yang masuk ke PRJ itu cuman kerak telur? Mungkin soto Betawi ya mungkin ada, saya kurang tahu. Tapi yang saya lihat itu kerak telur gitu. Emang nggak ada kuliner Betawi lain yang bisa masuk ke PRJ atau minimum 50% dari PRJ itu ada berarti nanti minta difasilitasi pemerintahnya ya Bu ya. Saya tahu kan kalau di PRJ itu isinya pameran mobil, pameran laptop gitu. Betawinya mana? Coba ya Mas, pulangnya beli sawi. Ormas-ormas Betawi harus bersatu. Kita lestarikan budaya Betawi. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Kesbangpol DKI melalui Pak Ya'la memilih tema ini, yaitu dialog membangun semangat cinta seni dan budaya. Itu bagus sekali karena itu merupakan bagian inti dari ketahanan bangsa. Kemudian yang kedua, seperti dikatakan moderator tadi, saya adalah akademisi dan juga aktivis. 2 poin. Sejak remaja sudah aktivis sampai tua, sekarang usia 66 tahun juga masih aktivis. Nah, pada kesempatan ini dari aspek tema tadi banyak hal terkait seni sudah dibahas oleh Ibu Ani, maka saya tak perlu lagi lah kiranya membahas banyak itu karena sudah dibahas beliau. Oleh karena itu perkenankan saya hanya untuk melihat dari aspek strategisnya, itu politik etnisitas, induk dari seni dan budaya. Saya akan di situ. Nah, yang ketiga, sebelum saya masuk ke materi, saya mohon dengan hormat yang tulus dan dalam serta maaf lahir batin kepada Bapak, Ibu, Tuan-tuan dari Betawi. Saya harus mengucapkan satu yang paling penting sebelum saya mulai terkait Betawi, terkait status sosial politik etnisitas Betawi di DKI. Izinkan saya untuk mengucapkan pada kesempatan ini, kelompok etnis Betawi dari aspek politik etnisitas dirujuk dengan sejarah politik di Nusantara. Kelompok etnis Betawi adalah tuan besar di DKI. Semua tuan yang diam di atas tanah Betawi, tuan besarnya adalah Betawi. Tolong dicamkan dan dilaksanakan mulai pagi hari ini sampai seterusnya. Bahagiannya adalah definisi kelompok etnis nanti ada. Lalu asal mula terjadinya negara itu saya tahu Betawi tuan besar di DKI itu dari itu asal mula terjadinya negara itu.
Dan itu saya ketahui persis. Dan itu berlaku universal, bukan kata Lawade saja. Kalau Lawade tak berlaku, tapi kalau teori berlaku universal itu Bapak dan Ibu perlu ikut. Trilogi pribumisme. Ya, nanti saya uraikan. Lalu cultural universal sebagai isi kebudayaan tadi sudah diurai oleh Ibu Ani. Dan biasa diperankan sama abang kita ini. Saya biasa nonton beliau di televisi, sekarang ketemu langsung. Seumur-umur baru ketemu sekarang ini. Rupanya ganteng sekali ya. Iya, di televisi beda. Kesenian unik Betawi. Tadi sudah disebut sama Ibu Ani, ondel-ondel nih. Jangan bilang ode-ode ya, salah. Seniman tenar Betawi. Ada. Tadi juga sudah beliau telur apa tadi itu? Telur kerak telur. Saya sudah pernah makan itu di bukan PRJ, itu di dekatnya Kedutaan Besar Amerika Serikat itu. Taman Suropati ya. Saya di situ duduk di taman itu, di bangku-bangku kecil itu makan kerak telur. Dijual tapi yang jual orang Banten, bukan orang Betawi. Kerawang ya, itu yang jual. Lalu meningkatkan seniman Betawi. Ini penting sekali. Agak lalai Gubernur DKI itu membangun ini, apalagi di daerahnya Ho dulu itu. Wah, nggak bagus. Membangun ketahanan bangsa. Tadi itu bangun ketahanan bangsa ini dengan memulai dari Betawi, tuan besar di negeri Betawi atau di DKI. Itu mulainya dari situ. Ini bukan pura-pura, ini bukan provokasi, ini bukan propaganda, ini asli. Saya datang untuk menyampaikan itu. Mantap. Masa Tuhan dibilang, sana-sana itu orang Betawi tak pakai. Salah itu. Anda itu yang tidak boleh di sini. Tidak boleh Anda. Anda itu siapa sih? Saya ini orang Betawi, Tuhan di sini. Begitu. Itu namanya yang disebut Bung Karno karakter bangsa, karakter nasional. Nggak boleh begitu. Tuan, tolong dicatat tuh, Tuan Betawi. Lanjut. Maaf saya tidak pandai berpantun. Saya senangnya langsung ya. Tidak pandai pantun saya. 10 besar kelompok etnis di Indonesia. Betawi nomor berapa itu? Nomor 6, 2,88%. Besar, masih tuan gitu. Lanjut. Nah ini kalah sama Jawa ya. Jawa 35%, tapi tidak usah heran orang Jawa itu tersebar seluruh Indonesia. Jumlahnya di Indonesia 40,6%, besar. Jadi wajar kalau orang Jawa itu terus presiden, orangnya banyak, dan dia yang mula-mula mendirikan negara di Nusantara itu. Jadi wajar ya jadi presiden, boleh. Orang Bugis jadi wakil juga bagus lah ya. Orang Minang jadi wakil presiden, cakep kan gitu ya. Itu orang Sunda pernah jadi wakil presiden, Umar Mirah Hadi Gusma, cakep gitu. Jangan orang Jawa semua juga, salah itu. Nggak boleh. Karena Indonesia ini bukan orang Jawa saja, ada juga orang Bugisnya, ada juga orang Bataknya, ada juga orang Minangnya begitu, ada Melayunya juga, ada Dayaknya juga. Itu pemahaman di dalam berbangsa dan bermasyarakat bernegara seperti itu. Ya. Jadi kita ini memang kadang-kadang harus ngomel-ngomel menyampaikan wawasan kebangsaan itu. Tidak bisa terlalu pelan, nanti dikira wah tidak ada apa-apanya begitu. Supaya lancar bicara yang begini ini seluruh orang Batak, orang Bugis, orang Muna seperti saya ini, itu tukang langsung semua itu, Batak gitu ya, terbuka ngomongnya. Tapi ada teorinya gitu. Lanjut. Nah ini teori trilogi pribumisme, ya. Pribumi pendiri negara. Siapa yang mau sangkal itu seluruh dunia? Saya mau lihat mukanya yang mau sangkal itu. Pribumi pemilik negara. Coba seluruh Amerika sangkal itu, seluruh orang Inggris sangkal itu. Pribumi penguasa negara, seluruh orang Inggris sangkal itu. Seluruh orang Amerika sangkal itu.
Suruh orang Cina sangkal itu. Tidak ada, karena semua di negara mereka pengakuannya begitu. Begitu mereka hidup. Makanya dibuat sekali. Nah kita ini sedikit-sedikit, Jambi ke Siang itu kan juga dia sudah lama tinggal di sini, maka akui juga dia sebagai orang Betawi. Ya boleh, tapi jadi pemimpin jangan, karena pemimpin urusnya Tuan. Itu. Iya, Betawi harus Tuan. Jadi gubernur nanti 2024 pilih orang Betawi baru betul. Jangan pilih orang Muna, jangan, jauh sekali itu Muna di sana. Pilih orang Betawi ada di sini gitu. Sekdanya itu, sekdanya kasih orang Betawi baru betul. Baru betul itu namanya Tuan. Tuan itu kan apa? Tuan itu dilihat dari mana simbolisasinya itu? Dari posisi pimpinan. Itu baru Tuan. Jadi gubernur, wakil gubernur, sekda itu Betawi. Jangan Betawi di Cina sangkal itu. Tidak ada, karena semua di negara mereka pengakuannya begitu. Begitu mereka hidup. Makanya dibuat sekali. Nah kita ini sedikit-sedikit, Jambi ke Siang itu kan juga dia sudah lama tinggal di sini, maka akui juga dia sebagai orang Betawi. Ya boleh, tapi jadi pemimpin jangan, karena pemimpin urusnya Tuan. Itu. Iya, Betawi harus Tuan. Jadi gubernur nanti 2024 pilih orang Betawi baru betul. Jangan pilih orang Muna, jangan, jauh sekali itu Muna di sana. Pilih orang Betawi ada di sini gitu. Sekdanya itu, sekdanya kasih orang Betawi baru betul. Baru betul itu namanya Tuan. Tuan itu kan apa? Tuan itu dilihat dari mana simbolisasinya itu? Dari posisi pimpinan. Itu baru Tuan. Jadi gubernur, wakil gubernur, sekda itu Betawi. Jangan Betawi dikerukut. Aduh, di Jatinegara, di Condet, aduh. Kelemahannya Bapak dan Ibu, punten ya punten, tidak diperhatikan sama Pemprov DKI dalam acara kekhususan. Harusnya ada kebijakan khusus terhadap tuan-tuan Jakarta, terhadap seni tuan. Itu harusnya kita minta. Jadi dari hasil kita ngobrol hari ini, itu agar diusulkan kepada Pemprov DKI memberikan kebijakan khusus pembangunan peningkatan kualitas kuantitas seniman Jakarta, seniman tuan-tuan itu diusulkan cepat itu sama Pak Heru itu. Supaya bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya, pasti itu. Apalagi budaya, bicara soal budaya gak ada matinya, betul? Budaya kita ini hampir hilang, mohon maaf. Apalagi kemarin, kalau bicara soal ini, meningkatkan keterampilan seniman Betawi di era digital dalam membangun ketahanan bangsa. Gimana nih? Kemarin 3 tahun kita nyusruk, tengkurap, betul? Jakarta simpul-simpul budaya, agama aja dibedakin. Agak tahun kita nyusruk, tapi alhamdulillah ada hikmah, ada berkah. Artinya apa? Yang tadinya gaptek, mau kagak mau tiap hari ketemunya apa? Ketemunya setan gepeng. Apaan ini? Handphone kan setan gepeng nih. Betul? Ada juga aplikasi-aplikasi yang mohon maaf banyak mudaratnya. Betul? Kita harus mohon maaf sebelum masuk masalah nih. Ini kita harus sikapi nih Bu, mohon maaf. Kemarin saya Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Itu ada aplikasi, ada anak-anak bikin grup, ya. Itu satu kelompok anak SD bikin grup LGBT, kan gila ini. Di media sosial kadang-kadang banyak mudarat, betul. Tapi kita juga nggak bisa juga, mohon maaf, menutup kemungkinan, menutup akses anak-anak kita. Ini bicara soal budaya Betawi, ketahanan budaya. Bangsa kita, orang kita, mohon maaf lahir batin, tapi lagi bicara soal Betawi, nggak lepas dari yang namanya religi. Betul? Kalau Bang Tiar bilang silat udah pasti. Jadi hal-hal seperti ini harus kita pertahankan. Kes Bangpol luar biasa, hari ini bisa kumpul, hari ini bisa guyup, hari ini bisa silaturahmi, mudah-mudahan punya manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baru gini hari, ya kan, baru wayang ini didadain, ya nggak Bang Dayat, Bang Bahtiar.
Di semua ini praktisi semua nih Pak. Jadi Bapak kalau ngomong silat ada palang pintu yang juara 1 namanya Bapak Akhtiar tuh Pak. Nah itu yang dua namanya Bang Daya, dia yang ketawa pangkeng Pak. Apa gini hari orang sekarang nggak tahu namanya pangkeng. Pangkeng itu apa? Karena dari tadi apa gini hari dialognya pakai bahasa Melayu kucir. Saya pakai ngomong ada Betawi yang jelas nol dikit, nggak apa-apa ya Bang ya. Maklum kita orang kampung bahasa ngomong pakai kampung baik dong ya. Tapi justru karena kampung ini menjadi ibu kota, mudah-mudahan besok pindah biar agak ribet semuanya. Kalau udah pindah kan berarti ini kan kembali, ya kan Jakarta kembali kepada Betawi lagi, betul nggak Bang? Jadi biar pada ngeh dia orang semuanya biar pada tahu. Ya kan kalau selama ini kita ya kalau dibilang termarginal kan nggak enak banget kalau bilang ditindas juga kagak enak. Padahal emang iya kayak model begitu, betul nggak? Nah mudah-mudahan dengan pelaksanaan dialog pembangunan dalam semangat cinta seni dan budaya Provinsi Jakarta ini bisa melahirkan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa membuat kita pada girang dikit. Orang pada tahu girang itu apa? Girang seneng Pak. Jadi kalau kita ngomong bahasa Betawi dari gini aja, kita orang Betawi kagak pakai bahasa Betawi gimana mau lupa bahasa Betawi. Betul nggak? Nah, ini kan acaranya acara Betawi, acara budaya. Ya ngomong aja pakai bahasa Kediri, ngapain pakai malu-malu? Ya kan? Betul nggak Pak? Izin Pak, biar orang pada ngomong sama sendiri, biar bersemangat Betawi. Ber, yang kurang ajar. Itu prinsip saya Pak. Kalau yang kurang ajar saya ajar. Jakarta. Nah, itu rebut Bang. Pernah saya bilang, kenapa saya baca begitu? Karena apa? Sampai gini hari kita belum bisa merebut Jakarta. Karena apa? Karena moto Jakarta adalah milik semua. Oleh karena itu kami sadar, kami tahu karena Jakarta milik semua, kami juga kena macam-macam. Tapi karena besok undang-undang IKN udah ada, ya kan Jakarta bukan lagi daerah istimewa, tapi daerah khusus. Maka dengan kekhususan kita ini, saya pengen kembalikan Betawi Jakarta kepada tepuk tangan sama semuanya. Seperti tadi yang dibilang sama senior saya, babe saya nggak bilang apa orang tua, tapi nggak senior aja. Kalau orang tua belum tua, semangatnya masih udah babe kita. Kita bicara masalah gedung, kita udah punya apa gedungnya, cuman gedungnya dikuasai sama orang. Tadi kalau pembicara bilang orang Betawi katanya pada ketinggalan zaman yang punya seniman. Ismail Marzuki itu orang Betawi, itu maestro budaya dan seninya terkenal dan menjadi pahlawan di Indonesia. Siapa bilang Betawi ketinggalan zaman? Bapak tadi nggak nyebut itu Pak. Saya gede banget, ya kan? Api gini hari Bunyamin kan nggak ada yang ngalahin Pak. Api gini hari siapa yang bisa ngalahin bola? Siapa yang nanya siapa yang bisa ngalahin Bunyamin untuk masalah seni musik? Kagak ada Api gini hari. Dan Betawi, Bapak boleh lihat kemana-mana. Yang namanya tanjidor, yang namanya musik apa segala macam. Kita udah pakai saksofon. Orang udah sonoan masih kenal-kenal, pada penting. Betawi lebih dulu Pak. Jadi jangan dibilang Betawi ketinggalan zaman, jangan dibilang Betawi norak, kagak. Betawi lebih dulu untuk masalah budaya. Dalam segi apapun Betawi lebih dulu. Tetapi karena kita egaliter, karena kita mau meminta semuanya, maka kita bukannya ngalah. Kita pengen berbagi bersama-sama. Sampai gini hari gara-gara itu yang namanya Taman Ismail Marzuki yang gedungnya udah mewah, dikuasai sama orang-orang tahu. Jadi Babe gak usah pakai bikin gedung lagi, yang udah aja kembali sama kita, betul? Betul nggak? Lu ngendon dari mana-mana, hidup yang anggaran dari bangsa gua, betul? Tim anggarannya ada, dana hibahnya ada, tapi mereka orang yang kuasai, betul? Sementara bamus dan sebagainya lu pada rebut, pada ribut. Ini mohon pada Kasbangko dan pembicara semuanya, tolong catat Pak. Yang namanya Taman Ismail Marzuki, namanya aja Ismail Marzuki, itu orang Betawi Pak. Tapi di sini Jakarta kita kagak dikasih migak, tahu migak? Jangan kan gerak migak aja susah banget ya, tapi migak. Migak ke orang-orang begini susah banget, migak aja susah. Gimana mau bergerak? Ayo, ini semua yang di sini pada sadar. Woi abang-abang semuanya, ayo. Ini kampung kita, betul? Ini kampung kita, betul? Rebut. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara profesional. Ada seniman, ada artis, ada jawara, ada tukang palang pintu, palang kereta aja dilawan belum palang pintu. Betul nggak? Ayo, terima kasih sama Pak Kasbangko. Ya tolong perhatiin orang-orang yang mana tahu, yang kagak cinta sama seni, yang cuma ngambil anggaran, yang ada di gedung kesenian Jakarta DKJ, yang ada di tim, tolong diperhatiin dan diulang lagi bersama pengurus-pengurusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Betawi mulai hari ini harus diperlakukan
ini adalah acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan mengundang saya akademisi, itu saya gunakan teori yang resmi. Ini Tuan Besar Betawi itu bukan propaganda, bukan agitasi, itu identity of DKI Betawi. Untuk menguatkannya melalui saluran politik, bikin Kongres Masyarakat Betawi. Saat itu diputuskan, itu tidak akan ditolak oleh Pemprov DKI. Enggak, yang bicara yang punya koil, ya kita yang punya, kok ditolak? Nggak bisa, kagak bisa. Kemudian yang kedua, mohon agar tuan-tuan Betawi yang mulia mengusulkan kepada Pemprov DKI agar membangun rumah Betawi. Nah, nanti di dalamnya itu segala macam kegiatan lah, tadi ada yang untuk seni, ada untuk pertunjukan dan sebagainya. Itu nanti bisa diputuskan melalui Jabatan Persatuan Masyarakat Betawi. Jadi mulai dari saat ini mulai dipikirkan bentuk mengekspresikan bentuk persatuan Betawi itu gimana? Ya antara lain melalui kongres misalnya ya. Ada Forkabi saya biasa lihat FPR ya, saya lihat namanya di mana-mana itu kan mulai terkenal tuh di eranya Bang Yos. Bang Yos orang Jawa itu sangat peduli sama Betawi gitu. Saya kira jawaban saya cukup itu. Semoga jawaban saya berkenan di hati sanubari Bapak dan Ibu, tuan-tuan Betawi yang mulia. Dan ini sekali lagi saya ulangi bahwa acaranya acara resmi bisa dijadikan rujukan untuk mendeklar Tuan Besar Betawi. Demikian dari saya, lebih dan kurang maafkan saya. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh emang pantang dia cari.